Iya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita mengawali perayaan Ekaristi, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mendoakan doa tahun Jubileum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Api hidup lambang harapanku, ku
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita siapkan sebagai lagu pembuka Puji Syukur 674. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan Allah Juru
Pada perayaan Ekaristi sore hari ini kita bersyukur dan bergembira atas ulang tahun kelahiran, anugerah pertambahan usia Saudari Agustina Deno dan Danela Grandi, serta Raditya Adrian Perkasa. Kita juga mengenang dan mendoakan saudari-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, Sunardito Arifin Tunggal, Elizabeth Ira Lilianti, Abdias Aris Gunawan, Liana Gunarko, Lisda Gunarko, Teddy Gunarko, Franciscus Sofian Halim, Anastasia Tince Kumala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, sebuah peristiwa iman sekaligus keyakinan bahwa Allah menyelamatkan kita semua dan Ia menyelamatkan manusia yang sangat istimewa, pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam pesiaraan kita, yaitu Bunda Maria. Peristiwa Maria diangkat ke surga menjadi jaminan bahwa surga terbuka bagi kita semua. Saudari dan saudara, mari kita berdoa kepada Allah agar kita pun kelak dapat berjumpa dengan Tuhan, dapat diangkat ke dalam kemuliaan surgawi bersama dengan seluruh hidup kita. Maka dari itu kita persembahkan semuanya di dalam perayaan Ekaristi ini. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelah kananmu berdiri permaisuri,
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore. Shalom. Sehat. Segala-galanya sehat. Pikiran sehat. Mata, hati, kantong. Semoga masih ya, baru tanggal 10. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan liturgis yang didasarkan pada sebuah keyakinan gereja, yang didasarkan pada ajaran gereja bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga sejajar dengan hari raya besar yang ada di dalam gereja. Dan untuk Bunda Maria sendiri ada 4 ajaran utama atau dogma yang diyakini dan diimani sepanjang sejarah gereja sejak ribuan tahun yang lalu. 3 di antaranya memiliki perayaan liturginya sendiri termasuk hari ini. Apa saja itu? Yang pertama, gereja meyakini Maria adalah Bunda Allah. Perayaannya itu tanggal 1 Januari. Lalu yang kedua, perayaan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maria Immaculata. Perayaannya tanggal 8 Desember. Lalu perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga setiap tanggal 15 Agustus. Namun oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia diputuskan perayaan itu dilaksanakan pada hari Minggu terdekat. Maka suatu saat nanti kalau Bapak Ibu beruntung dan punya rejeki jalan-jalan ke luar negeri, perayaan Maria diangkat ke surga atau yang dikenal dengan Maria Assumpta itu dirayakan setiap tanggal 15. Siapa tahu nanti jalan-jalan ke Eropa lalu protes, kenapa di sini bukan hari Minggu? Ya, kami di Indonesia hari Minggu. Itu karena kebijakan KWI. Nah, saudari dan saudara, mengapa Maria ini begitu istimewa? Ada banyak pertanyaan dan diskusi, bahkan perdebatan untuk kita gereja Katolik, orang-orang Katolik yang menempatkan Bunda Maria dengan begitu istimewa. Bahkan kadang-kadang talewa-lewa tong istimewanya. Contoh misalnya ketika mau ujian, jarang-jarang yang berdoa di sana. Paling banyak di sini. Ya. Kalau mau meminta sesuatu, jarang sekali ke sana. Lebih banyak di sini. Ya mungkin ada yang katakan, ada yang biasa mengatakan dan merefleksikan orang dalam ini pastor, orang dalam. Kalau di sana susah-susah di lobi, mama anamu, ya. Karena biasanya kalau mamanya yang dimintai tolong cepat, langsung patuh anaknya, dan itu kita amini, amin. Ya, keistimewaan Bunda Maria sekurang-kurangnya oleh karena 4 hal keutamaan yang ada dalam pribadinya. Yang pertama, Bunda Maria itu adalah pribadi yang sederhana. Dia tidak banyak dikisahkan di dalam kitab suci. Sekalipun kalau dibandingkan dengan Santo Yosef suaminya, Maria mendapatkan porsi lebih besar. Bunda Maria itu adalah orang di belakang layar. Orang yang mendidik dan membesarkan Yesus dengan luar biasa,
sehingga Yesus boleh bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Maria pribadi yang sederhana. Jangan anggap enteng peranan Bunda Maria. Kalau seandainya kita membayangkan bahwa ketika Gabriel bertanya kepada Maria bahwa engkau mau menjadi ibu Tuhan, lalu Maria mengatakan teja, tekam mami. Ya, kita bayangkan, tetapi dengan kesederhanaannya Maria berani mengatakan, ya, siap, laksanakan. Tapi dalam kitab suci tidak begitu. Dalam kitab suci bunyinya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang kedua, Bunda Maria itu adalah pribadi yang rendah hati. Kalau kita mau membandingkan perjumpaan Maria dengan Elizabeth hari ini, logika kita manusia yang kadang jatuh dalam kesombongan, yang harusnya dikunjungi itu adalah Maria, bukan Elizabeth. Mengapa? Karena yang dikandung Maria itu lebih besar daripada yang dikandung Elizabeth. Masa Yohanes lebih besar dari Yesus? Tidak. Tetapi Maria memilih untuk mengunjungi Elizabeth saudarinya oleh karena kerendahan hatinya. Ia berjalan 5 kilometer dari rumahnya di Nazaret menuju ke tempat Elizabeth. Sesuatu yang mungkin untuk kita zaman sekarang akan sulit kita lakukan. Pergi Indomaret saja naik motor, padahal tidak sampai 100 meter. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bunda Maria adalah pribadi yang taat. Ia patuh dan taat kepada Allah. Ia patuh dan taat kepada putranya. Dan karena ketaatannya itu, keselamatan dilaksanakan dan diberikan, serta kemuliaan diberikan untuk Bunda Maria. Ketaatan itu berangkat dan berlandaskan sebuah kepasrahan bahwa Allah akan menemani, menyertai serta menuntun Bunda Maria. Boleh kita bayangkan seandainya waktu itu Bunda Maria masih pikir-pikir, sabar dulu nak, aku pikir-pikir dulu. Atau istilah kita zaman sekarang, nanti saya lihat. Kita bayangkan seandainya waktu itu malaikat Gabriel mendapatkan jawaban Maria, nanti saya lihat apa yang terjadi. Tetapi Maria karena keyakinan dan kepasrahannya, dia berani mengatakan ya pada kehendak Tuhan. Ketaatan Bunda Maria menghasilkan keselamatan untuk kita semua. Lalu yang keempat, Bunda Maria adalah pribadi yang setia. Pribadi yang mau menemani Yesus dengan segala jatuh bangunnya. Ketika para murid meninggalkan Yesus dalam peristiwa salib, Bunda Maria tidak kemana-mana. Dia setia menemani putranya. Bahkan dia memangku jenazah putranya ketika diturunkan dari salib. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, Maria yang sederhana, Maria yang rendah hati, Maria yang taat, dan Maria yang setia sudah memberikan teladan untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah membangun sikap hidup sederhana? Apakah kita sudah membangun sikap hidup penuh kerendahan hati? Apakah kita sudah membangun sikap hidup penuh dengan kesetiaan dan ketaatan? Kita yang datang dalam perayaan Ekaristi ini, saya yakin dan percaya mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tidak ada yang menjawab. Mau ketemu siapa sebenarnya datang di sini? Bahaya, ya. Jangan karena pastornya, ya. Karena nanti kalau pastornya khotbahnya panjang kecewa, ya. Karena nanti kalau pastornya terlalu banyak omongnya kecewa, ya. Datanglah untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Dan karena itulah Maria dianugerahi tempat istimewa. Sepanjang hidupnya ia berusaha terus-menerus untuk menjumpai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita datang di sini ketemu Tuhan? Ya, mungkin ada juga niat-niat lainnya, spill sedikit cari jodoh. Ya. Lobi-lobi Bunda Maria mungkin. Tetapi kita datang di sini pertama-tama untuk ketemu dengan Tuhan. Maka
oleh karena perjumpaan dengan Tuhan itulah kita berharap supaya apa yang telah diperoleh Bunda Maria, yaitu kemuliaan bersama Bapa di surga, juga kelak kita peroleh. Memang Bunda Maria adalah orang dalam, tetapi kadang kita lupa bahwa Maria juga menuntut dari kita sesuatu. Kalau kita mengingat peristiwa perjamuan di Kana, Yesus mengubah air dan anggur oleh karena permintaan ibunya. Sekalipun dia bilang apa? Ibu, mama, waktu saya belum tiba. Tapi apa dibilang mamanya? Kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Artinya apa? Kita dituntut juga untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Nah, bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan? Datang di sini banyak gangguan, banyak distraksi. Ya, dari awal tadi saya perhatikan masih banyak yang sibuk dengan HP-nya. Dalam hati saya berdoa, Tuhan semoga dia doa Rosario, Santa Nokia, Santo Asus, Santo Samsung. Ya. Bunda Maria selama hidupnya dia fokus kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mari kita bawa pulang pertanyaan ini dan kita mohon supaya dalam doa-doa kita kepada Bunda Maria, kita tidak hanya meminta untuk kepentingan kita, tetapi juga meminta rahmat supaya kita boleh setia, patuh dan taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan pertolongan Bunda Maria, marilah kita berdoa bersama kepada Bapa kita di surga. Semoga Ia berkenan memperhatikan kita hamba-hambanya dan melakukan perbuatan besar bagi kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepadanya dengan baik. Dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang pengampun kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan
membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, Danila Grandi, Raditya Adrian Perkasa, dan Agustina Deno, semoga Tuhan menganugerahkan segala berkat dan rahmat yang mereka butuhkan untuk kehidupan dan pesiarahan di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan dan menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita serta kegembiraan, dan pertolongan Bunda Maria senantiasa menaungi hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita, Elizabeth Ira Lilianti, Abdias Aris Gunawan, Sunardito, Arifin Tunggal, Liana Gunarko, Lisda Gunarko, Teddy Gunarko, Franciscus Sofian Halim, Anastasia Tince Kumala, maupun kaum keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan menganugerahkan istirahat dan kehidupan kekal bagi mereka, agar mereka dapat menikmati perjamuan abadi di surga bersama dengan Tuhan dan para kudus-Nya. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kekurangan mereka, serta menganugerahkan kekuatan dan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Saudari dan saudara, marilah kita mempersembahkan dalam hati masing-masing permohonan dan intensi kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, kami berdoa penuhilah kami dengan semua hal yang baik, sehingga kami dapat memuji nama-Mu yang kudus, karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah persembahan kami. Satukanlah kami di dalam firman-Mu.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan serta mengagungkan Dikau pada perayaan Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga bersama jiwa dan raganya. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus,
yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon, semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja, Minggu 10 Agustus 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 2 dan 3 Agustus 2025, Rp23.479.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp12.500.000. Kolekte gereja misa Jumat pertama Rp2.563.000. Kolekte pemeliharaan Rp2.375.000. Kolekte misa requiem Rp627.000. Kolekte misa arwah Rp387.000. Kolekte misa perkawinan Rp504.000. Sumbangan dari CH Rp1.000.000. Sumbangan Yohanes dan Since Sinjai Rp1.000.000. No name Rp1.025.000. Leni Hengki Rp5.000.000. Mikael Kakusuma Rp1.500.000. Andri Septama Rp250.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Edward Wiranata dengan Junita Ciwanto, pengumuman kedua. Canisius Bauma Venat dan Angelina Leopsonbai, pengumuman pertama. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 12 Agustus 2025 pukul 17.30 WITA di ruang rapat lantai 2 Pastoran Paroki Kristus Raja Andalas. Seksi liturgi mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan pelatihan petugas liturgi PKRA yang akan berlangsung mulai hari Kamis 4 September 2025 pukul 19 WITA hingga misa bersama penutupan kegiatan hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 17 WITA. Para petugas liturgi, prodiakon, PPA, PSA, pemasmur, dirigen, organis, dan anggota KOR diharapkan mendaftarkan diri lewat koordinator masing-masing. Pukat Kams bersama Studio Vokalia Makassar mengadakan pertunjukan drama musikal dengan live orkestra dengan judul A Star is Born. Drama musikal ini untuk mendukung pembiayaan pendidikan calon guru di Kams. Pagelaran akan diadakan pada hari Sabtu 6 September 2025 di Ballroom Teater Pinisi Universitas Negeri Makassar dengan jadwal show pertama pukul 15 sampai 17 WITA dan show kedua pukul 19 sampai 21 WITA. Tiket dapat dibeli melalui QR Code yang terdapat di spanduk dan X-banner di pintu masuk gereja. Mari berdonasi sambil menikmati pagelaran seni drama musikal. Sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik dengan tema Alive yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 di Four Points Hotel, Lily Hall, Jalan Andi Jema nomor 130 Makassar, pukul 18.30 WITA sampai selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni, SCJ. Maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir di dalam KRK yang akan kami adakan.
Adapun harga tiket Rp75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel 4 Point. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Camp Pria Sejati Katolik Angkatan 25 akan diadakan pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2025 di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman nomor 36. Untuk pendaftaran dapat menghubungi kontak person yang tercantum. Camp Wanita Berkhidmat Katolik Angkatan 10 akan diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 2025 di Hotel Swiss Bell Inn, Jalan Boulevard nomor 55. Untuk pendaftaran dapat menghubungi kontak person yang tercantum. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Katekese singkat saudari dan saudara, setiap kali kita menerima komuni, kita menjawab amin. Ya, menjawab amin berarti kita percaya bahwa yang kita terima adalah tubuh Tuhan, bukan sekedar kue, snack, gabin. Ya, lebih parah lagi kalau bilang tubuh Kristus. Tubuh Kristus, terima kasih Pastor. Mari kita menjawab amin ya. Amin yang sewajarnya, jangan juga terlalu keras. Amin. Ya, yang sewajarnya. Tubuh Kristus. Amin. Mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang melalui kelahiran Santa Perawan Maria menghendaki penebusan umat manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Semoga saudara selalu dan dimanapun merasakan perlindungan-Nya, dan melalui Dia saudara dipandang pantas menerima Pencipta kehidupan. Semoga saudara yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudari dan saudara, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam bagimu Maria. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Di kau sungguh terberkat, di tanganmu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Dikaulah permata surga, putri pilihan Allah. Hanya dikaulah yang pantas bermahkota cemerlang. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Mikael, malaikat agung,
Jagalah kami dalam pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan tipu daya si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, semoga Allah menghardik setan, dan Engkau Pangeran Bala tentara surga, dengan kekuatan Allah lemparkanlah ke dalam neraka setan dan roh-roh